Terlihat, Pak. Saya tidak akan slideshow karena sinyalnya juga nanti tidak bergerak. Saya juga tidak tampilkan video saya, yang penting suara saya terdengar ya. Jadi minggu lalu, hari Selasa kemarin, nah kita sudah sampai di sini ya. Jadi dalam pemasaran yang terpenting, sambil menunggu temannya ya, kita lanjutkan saja. Jadi dalam pemasaran yang terpenting adalah strategi ya, strategi. Bagaimana strategi kita memasarkan? Ada 3 tahap ya. Ini sudah saya sampaikan pada kesempatan lalu. Pertama adalah segmentasi pasar atau segmenting. Kita tahu di masyarakat atau di pasar terdapat banyak konsumen dan memiliki banyak karakteristik ya, keinginan, kemauan, minat dan sebagainya ya. Kita ketahui semua. Jadi berdasarkan kelas ekonomi, latar belakang sosial itu menyebabkan karakteristik yang sangat beragam. Nah, kita perlu melakukan segmentasi, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar berdasarkan yang heterogen tadi ya, menjadi satu kelompok ya, satu produk, kesatuan pasar, segmen tertentu. Jadi kita dari segitu banyak kelompok masyarakat, yang mana sih yang akan kita yang kita ambil ya, yang kita anggap homogen. Nah, kalau sudah didapat, kita menetapkan sasaran ya, penetapan pasar sasaran atau targeting. Target pasar adalah kelompok konsumen yang mempunyai kemiripan ciri. Ya, tadi sampaikan sini ya, lihat, bersifat homogen. Homogen itu sama gitu ya, sama persis nggak mungkin ya, karena ini kan kalau bicara masyarakat sosial, variasinya sangat beragam. Jadi pilih target pasar kita yang memiliki kemiripan ciri ya. Jadi penetapan target yang dipilih, yang ditetapkan oleh perusahaan atau oleh kita ya. Jadi kalau saudara nanti buka PMB, pilih targetnya siapa. Kalau saudara mau buka usaha-usaha lain pun, apapun itu, ini kita bersifat, ini mata kuliah ini atau materi yang saya sampaikan ini bersifat umum ya saudara ya. Jadi prinsip bagaimana melakukan pemasaran. Kita tidak mungkin menjangkau seluruh pasar ya. Jadi kita pilih targetnya. Nah, ini manfaatnya apa sih penargetan pasar itu? Jadi kelompok mana yang kita sasar? Mengembangkan posisi produk. Jadi kita fokus pada produk kita, pada kelompok yang kita sasar. Memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan melalui strategi pemasaran. Jadi kita sudah tahu kalau kelompok ini, ya kan, strategi pemasaran seperti apa, ya, harga yang sesuai seperti apa, ya, jalur distribusi dan promosi. Kemudian, kalau kita bisa fokus ke sana, kita akan membidik peluang lebih besar yang lebih luas. Saya sampaikan pada hari Selasa kemarin, jadi misalkan saudara buka di satu kecamatan, sasarannya wilayah itu, nanti kalau mulai membesar, pada segmen yang sama, ya, pada target yang sama. Mungkin bisa satu kabupaten dan beberapa kabupaten. Ya, memaksimalkan sumber daya yang terbatas, ya. Nah, sekarang kalau saudara lihat ya, sekarang ada namanya franchise ya, atau waralaba. Saya sebut saja, contoh Indomaret, Alfamaret, itu waralaba ya, di mana-mana ada. Nah, itu sama, itu segmentasi pasar ya. Mereka buka usaha di mana-mana. Mereka menyasar kelompok yang sama. Kemudian, jadi membidik peluang pasar yang lebih luas ya. Memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Jadi kalau kita sudah fokus pada kelompok tertentu, jadi kita nggak usah kemana-mana. Mau kelompok semua disasar ya. Saya kemarin contohkan, kita mau buka usaha apa, ayam goreng. Ya, kan ayam goreng macam, ada ayam goreng di pinggir jalan, warung tenda, rumah makan biasa, sampai rumah makan mewah ya, atau hotel berbintang. Sama ayam-ayam juga ya kan, tetapi di mana disajikan, ini kalau di hotel berbintang chefnya terkenal dan sebagainya ya. Jadi karena orang beli gengsi. Nah, itu kita tidak mungkin mengcover semua ya. Jadi kalau kita fokus ke target yang kita sasar, kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita punya. Sumber daya itu man, money, method, mesin, material, time. Jadi tenaga kita, uang kita, pikiran kita, ya, alat, metode, kita fokus aja ke target itu, ya. Dan saya kira istilah fokus itu dalam berbisnis itu sudah menjadi hal yang lumrah, ya. Yang berikutnya adalah mengantisipasi persaingan, ya. Mengantisipasi persaingan kita siapa? Ya, lanjut.
dari strategi pemasaran itu yang ketiga adalah penetapan posisi atau positioning. Positioning adalah tindakan perancang penawaran dan citra perusahaan. Ya, jadi positioning itu artinya begini, bagaimana si konsumen memandang kita. Kita ingin dipandang seperti apa oleh konsumen. Ya, jadi orang kan ada terkenal, oh layanannya cepat, layanannya murah, layanannya bersih, gitu ya. Nah itu positioning itu penetapan posisi adalah tindakan merancang penawaran dan citra ya perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti berada dalam benak konsumen. Jadi konsumen itu berpikir tentang perusahaan kita itu seperti apa. Nah kita harus buat seperti itu. Ya, jadi orang datang ke tempat kita itu karena apa? Oh karena nama. Orang datang ke tempat kita karena apa? Oh karena pelayanan cepat, ya, dan sebagainya. Nah kita harus punya itu, ya. Kita punya brand. Posisinya adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, harus berbeda ya, dan diinginkan dibandingkan dengan produk pesaing dalam pikiran konsumen. Ya, jadi kita harus berpikir apa sih yang diinginkan oleh konsumen, ya. Terasa saya sudah sampaikan. Sekarang era globalisasi, saudara ya, perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu konsumen nomor satu, ya konsumen nomor satu. Jadi kita harus berpikir customer value mindset. Customer itu konsumen, ya pelanggan. Apa sih yang diinginkan oleh pelanggan? Lanjut ya. Posisinya adalah cara produk, ya cara produk, merek atau organisasi perusahaan dipersepsikan, ya secara relatif dibandingkan dengan produk lain. Kenapa sih orang beli motor Yamaha? Kenapa sih orang beli motor Honda? Gitu ya. Dan sebagainya. Nah, masing-masing produsen sepeda motor itu, dia punya itu. Ya. Oh, misalkan Honda terkenal irit gitu ya. Yamaha terkenal misalkan, oh dia mesinnya kuat dan sebagainya. Nah, itu positioning. Ya. Nah, positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam strategi pemasaran. Jadi, bagaimana kita menangkap keinginan dari si pelanggan kita. Nah, ini Kotler ya. Kotler ini ahlinya marketing. Ada beberapa bentuk positioning. Yang pertama, positioning menurut atribut. Perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik. Misalnya ukuran, keamanan, komposisi bahan, ya, pengalaman dalam bidang yang digeluti, dan seterusnya. Contoh, Amazon.com misalnya menekankan sistem pemesanan unik, bersoglan, iClick, ya. Ada, kalau saudara lihat di Jawa itu banyak ya, jadi restoran-restoran berdiri sejak tahun 1974 gitu ya. Nah itu atribut ya. Sudah terkenal di mancanegara, itu atribut ya, itu atribut. Tapi itu harus terbukti, ya harus terbukti. Berikutnya adalah posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya pasta gigi, mencegah kerusakan gigi, menyegarkan mulut, menjaga kesehatan gusi, dan seterusnya. Contoh lain, misalkan mobil Volvo, ya mobil Volvo itu terkenal dengan keamanan dan durabilitas, ya durabilitas, keawetan, ya awet daya tahannya. Jadi dari semua kendaraan yang beredar di pasaran, kendaraan umum, ya yang di pasaran, Volvo itu terkenal, ya walaupun memang bentuknya kalau menurut saya pribadi bentuk Volvo itu nggak bagus gitu ya, nggak indah, tetapi keamanannya paling kuat ya dibandingkan mobil Mercedes sekalipun. Berikutnya adalah positioning menurut penerapan dan penggunaan. Produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalkan Bodrek, ya, diposisikan sebagai obat yang diminum sebelum makan. Ya, jadi Bodrek itu kan isinya paracetamol. Paracetamol kan kalau kita minum kan tidak mengiritasi lambung. Lain misalkan saudara kalau misalkan makan asetosal dulu ya, atau asam efenamat. Nah, Bodrek ini ya sama-sama dia sifatnya analgesik. Nah, dia memposisikan nih, Bodrek adalah obat pereda sakit, bisa diminum setelah makan, sebelum makan ya. Jadi dianggap aman ya. Nah, ini positioning ya, positioning juga. Nah, kita jadi si pabrikan, si produsen kita nanti misalnya saudara nanti membuka usaha, memberikan jasa apapun, saudara harus buat itu seperti itu ya. Apa yang ingin saudara tawarkan kepada konsumen saudara, dan itu harus konsisten ya. Positioning menurut pemakaian baru diposisikan sebagai pilihan terbaik ya untuk kelompok pemakai tertentu, misalnya minuman kesehatan para atlet.
ya, kamera instan untuk para amatir dan sebagainya. Kita tuh ada minuman instan ya, minuman yang diminum setelah kita olahraga, Pocari Sweat. Nah, itu ya. Ada minuman teh botol ya, teh botol. Makan apapun minumnya teh botol gitu ya. Nah, ini lanjut ya. Posisi menurut pesaing. Klaim produk dihubungkan dengan posisi pesaing terhadap pesaing utamanya. Misalnya minuman Pepsi memposisikan dirinya sebagai generation next gitu ya. Selain itu juga bisa berupa klaim berupa perbandingan langsung dengan produk pesaing. Itu boleh menyebutkan, ya kan? Tapi kita nggak usah menyebutkan, oh saya beda dengan bidan di sana gitu. Kita nggak usah menyebutkan mereka, ya. Tetapi dengan menyebutkan seperti itu, seolah kita berlawanan atau berbeda dengan produk yang lain. Posisi ini menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu. Misalnya permen, ya. Permen Kopiko, ya, diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi, ya. Jadi ngantuk, ya kan, makan Kopiko gitu ya. Itu sudah lazim, ya. Nah, itu menurut kategori produk. Berikutnya adalah posisi menurut harga. Perusahaan berusaha menciptakan kesan, ya, atau citra. Jadi citra itu artinya kesan, ya. Berkualitas tinggi lewat harga premium, atau sebaliknya menekankan harga yang murah sebagai indikator nilai. Nah, ini menurut Hasan, langkah-langkah dalam melakukan positioning. Pertama, menentukan produk pasar yang relevan. Produk dan pasar yang relevan. Suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Ya, pasti. Ya, jadi kita tentukan produk kita sih untuk apa sih? Ya, apa sih yang diinginkan oleh si konsumen kita? Dua, pendataan kebutuhan pelanggan. Untuk melakukan positioning yang tepat, maka marketer, pemasar, ya, perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan. Kita sudah sampaikan kemarin ya, di hari Selasa. Ada need, ada demand gitu ya, ada want, ada keinginan. Kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk. Idealnya produk itu bisa memenuhi semua keinginan si konsumen, tetapi kan tidak mungkin. Tapi paling tidak kita berusaha itu ya, supaya apa? Kita bisa menjangkau pasar. Tiga, mengidentifikasi pesaing. Ini menjadi penting ya. Baik pesaing primer, ya, pesaing utama maupun pesaing yang bukan utama atau sekunder. Pesaing primer adalah pesaing bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing-pesaing tak langsung, ya, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seseorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. 4. Menentukan standar evaluasi, ya, menentukan cara atau standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara, ya kalau dulu di Jakarta, di Bandung itu sudah biasa, saudara. Jadi ada angket-angket yang dikirim ke rumah. Apakah ibu, bapak, saudara, misalkan menggunakan produk A gitu ya, atau makan mie instan A, bagaimana dan sebagainya, disuruh berkomentar, ya, dimintain saran, masukan. Nanti dikirim balik, ya angket, ya dikasih perangko, kirim balik dan sebagainya. Nah itu sama ya, evaluasi. Jadi evaluasi produk itu oleh konsumen. Kita nggak bisa ya, kita boleh mengevaluasi, tetapi kan kita kan menjual ke konsumen. Jadi idealnya evaluasi itu melibatkan konsumen. Ya, biasanya seorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Dalam ini perusahaan perlu melakukan riset, ya, lihat riset. Riset itu penelitian. Penelitian tentang pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi keputusan pembelian. Kenapa sih dia beli barang itu? Ya, kenapa? Apa? Gitu kan ya. Lanjut ya. 5. Membuat perceptual map, ya. Mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing dengan membuat perceptual map, ya. Peta persepsi. Kita mempersepsikan kira-kira seperti apa sih posisi pesaing, ya. Pemasar perlu mengidentifikasi posisi dan empati pesaing dengan menggunakan perceptual map, ya. Jadi map itu peta, persepsi, ya. Jadi peta kira-kira, perkiraan yang didasarkan pada atribut produk. Bagaimana sih atribut produk dari pesaing kita? Situasi pemakai atau kelompok memakai, ya. 6. Mengidentifikasi kesenjangan posisi, ya, mengidentifikasi kesenjang atau gap, ya, pada posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing. Maka dapat tentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum digarap
maupun yang telah digarap oleh banyak pesaing. Sekarang persaingan luar biasa, saudara ya, dalam berbagai macam hal. Nah, ini kita harus mengidentifikasi sehingga kita bisa mengisi kekosongan. 7. Perencanaan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar, produsen harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk ya atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung dari strategi positioning adalah kampanye promosi. Ya, bagaimana kita mengkampanyekan. Kemarin sudah singgung ya, harus pakai orang public figure, orang terkenal dan sebagainya sehingga orang percaya. 8. Memantau posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Ya, situasi berubah, jadi harus dipantau, dievaluasi. Menurut Kotler ya, dan Keller, beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam menjalankan strategi positioning. Pertama adalah penentuan posisi yang kurang, under positioning. Produk tersebut tidak memiliki posisi yang jelas, ya, sehingga dianggap sama saja, ya, dengan kerumunan produk-produk lain yang di pasar. Jadi nggak ada bedanya dengan barang yang lain, sama aja, gitu-gitu aja. Nggak ada hebatnya, gitu ya. Nggak ada yang spesifik. Nah, itu juga, ya, sehingga masalahnya ya tadi ya, jadi konsumen tidak bisa membedakan ya karena tadi kita tidak punya ciri khas. 2. Penentuan posisi yang berlebihan. Pemasar terlalu sempit memposisikan produknya sehingga mengurangi minat konsumen yang masuk dalam segmen pasarnya. Tetapi ini tergantung juga, saudara ya. Contoh ya, mobil-mobil mewah itu ya, Lamborghini, Ferrari, memang dia kelompok yang disasar oleh dia adalah orang-orang yang sangat kaya ya, harga mobilnya miliaran sampai puluhan miliar. Ada mobil lagi saya dengar itu namanya mobil Bugatti ya, Bugatti itu sampai ratusan miliar mobilnya, saudara. Produknya sangat langka ya, tapi memang seperti itu. Jadi terserah si perusahaan itu bagaimana dia menentukan ya. Jadi dia sudah segmen ya, kelompok yang ditarget sama dia, targetnya siapa? Oh, kalau orang-orang kaya ya seperti itu ya, seperti itu. 3. Penentuan posisi yang membingungkan, confused positioning. Pemasar terlalu banyak menekankan atribut ya, jadi terlalu banyak janji-janji sehingga orang juga ragu apa betul produknya itu seperti itu ya. Misalkan sekarang contoh ya, kalau ibu-ibu itu kan pakai skincare. Oh, skincare ini bisa bikin A, B, C, D, E, F gitu kan. Terus harganya sekian. Nggak logis gitu ya. Orang nggak percaya gitu ya. 4. Menentukan posisi yang meragukan ya, atau doubtful positioning. Positioning diragukan keberaniannya karena tidak dibuktikan ya dengan bukti yang memadai. Konsumen tidak percaya ya karena selain tidak didukung bukti yang kuat atau marketing mix yang ditetapkan tidak konsisten dengan keberadaan produk. Jadi produknya harus teruji, saudara. Jangan sampai kita ngomong A, ternyata kenyataannya lain ya. Konsumen akan kecewa. Lanjut, 8. Fungsi pemasaran. Jadi kita bicara pemasaran ini menjadi hal yang penting. Pertama adalah fungsi perdagangan ya. Merencanakan pemasaran produk baik barang dan jasa yang tepat ya. Mengenai jumlahnya, harganya, bentuknya, ukuran, kemasan dan lain-lain. 2. Fungsi pembelian, meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang memiliki arti yang banyak ya, memiliki arti yang banyak. 3. Fungsi transportasi, merencanakan transportasi yang akan digunakan dalam proses pemasaran. Jadi kalau barangnya sudah mulai laku gitu ya, bagaimana kita ngangkut barang itu ya. Kalau misalkan saudara nanti punya usaha di Kupang, misalkan yang praktek bidan banyak ya, saudara buka usaha misalkan penyediaan alat-alat praktek kebidanan, yang pesan kepada saudara banyak ya kan, saudara kirim ke mana, ke Atambua kah, ke Alor kah, atau ke Flores dan sebagainya. Itu harus dipikirkan ya, bagaimana proses transportasi dari barang-barang yang akan dikirim. 4. Fungsi pergudangan ya, jadi semakin usaha semakin lancar ya kan, produknya banyak, barangnya kita harus stok barang juga ya, menyimpan barang yang dihasilkan dan yang akan dijual. Itu dipikirkan nanti ya, ada nggak gudangnya, seberapa gudangnya ya. Ini berbanding lurus dengan seberapa kita bisa menjual barang.
Berikutnya adalah fungsi standarisasi, batas-batas yang harus dipenuhi oleh produk yang akan dijual. Dan 6, fungsi keuangan untuk mengandalkan modal untuk biaya pemasaran. 7, fungsi komunikasi, ya, pemanfaatan semua sarana untuk mempelajari penyampaian pesan yang terkait dengan pemasaran di dalam perusahaan dan atau keluar perusahaan. 8, fungsi risiko. Pemasaran juga memiliki fungsi untuk menangani atau menghadapi berbagai risiko yang terjadi, misalnya kerusakan, kehilangan atau anjloknya harga. Orientasi pemasaran, ya. Pemikiran yang mendasari strategi pemasaran yaitu menganggap bahwa penjualan produk tidak tergantung pada strategi penjualan, tetapi lebih pada keputusan konsumen. Ya, lihat. Keputusan konsumen dalam membeli produk. Jadi, orang itu membelikan keputusannya dia. Kenapa kamu beli motor Honda? Tidak beli Yamaha, tidak beli Vespa dan sebagainya. Itu keputusan si konsumen, ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi orientasi pemasaran itu tadi ya, pemikiran atau strategi pemasaran yang menganggap bahwa semua penjualan produk tidak tergantung. Jadi bukan strategi kita, ya. Jadi bagaimana kita harus bisa menangkap, ya. Jadi strategi yang kita buat itu, maksudnya dalam hal ini ya, strategi penjualan yang kita buat itu harus klop, ya, sesuai dengan keputusan si konsumen. Kita strategi seperti apapun, kalau produk yang kita jual, produk yang kita bikin, layanan kesehatan yang kita berikan, misalkan kalau saudara buka PMB, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si konsumen, konsumen tidak akan pilih punya kita produk, ya. Layanan kita tidak akan terpilih, ya. Jadi keputusan konsumen itu harus sesuai, jadi strategi yang kita buat dalam pemasaran itu, ya, harus dengan keputusan konsumen. Tadi ya, kita harus ada analisis pasar dan sebagainya. Atas dasar itulah perusahaan harus memikirkan apa yang diinginkan, ya, yang dibutuhkan oleh konsumen. Kembali tadi saya, customer value mindset. Apa sih yang diinginkan oleh si pelanggan kita? Apa sih yang diinginkan oleh, misalnya kalau saudara buka PMB, apa sih yang diinginkan oleh ibu-ibu hamil itu kalau pergi datang ke PMB? Saudara sepenuhnya itu, ya, ramah, bersih, cepat, ya, harganya nggak mahal, wajar dan sebagainya. Itu saudara penuhi, ya. Saudara tempat prakteknya kumuh, kusam, ya. Saudara jutek, bete, pasiennya lari, saudara. Dan jangan salah, itu akan menjadi promosi yang kuat, ya. Jangan pergi ke bidan A, jangan pergi ke bidan B. Wah, bidan itu seperti itu, ya. Itu saudara bisa memberikan layanan terbaik. Itu adalah itu juga marketing yang terbaik. Market orientasi adalah pendekatan atau strategi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Selanjutnya, produsen membuat, ya, produk atau jasa yang sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Untuk apa? Memuaskan mereka. Kalau mereka puas, pasti akan kembali dan mereka akan bercerita ke orang-orang, ya. Pergi saja ke bidan A, pergi saja ke bidan B. Oh, bidan itu ramah dan sebagainya, ya. Lanjut, ya. Caranya bagaimana? Survei pasar, ya. Survei pasar. Seperti apa sih karakter gitu ya, ibu-ibu atau masyarakat di sekitar kita yang akan menerima layanan kita kalau misalnya saudara buka PMB, ya. Perusahaan melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. 2, menganalisis data, ya. Jadi dari data dari survei pasar itu, ya, nggak perlu kalau misalnya saudara buka usaha ya PMB saja, ya, nggak perlu saudara mencatat seperti sekarang saudara sedang penelitian, ya, buat kuesioner, bukan seperti itu, ya. Tapi saudara bisa melihat seperti apa, ya, catatan-catatan kecil. Nah, dari catatan-catatan itu, dari hasil survei itu sekilas yang saudara lihat, bagaimana karakteristik pasar saudara, saudara bisa menganalisis, ya, data dari survei pasar dianalisis untuk menentukan kebutuhan, ya, atau preferensi pelanggan serta menilai, ya, tren pasar yang berkembang. Saudara, keinginan atau minat dari konsumen itu berkembang, ya, berkembang dari hari ke hari itu berkembang, terus berubah, saudara, ya. Sekarang era serba cepat, semua, ya, serba instan. Nah, kalau kita lelet, ketinggalan, saudara, ya, ketinggalan. Nah, contoh itu, ya. Jadi kita harus menangkap, ya, apa sih yang dikasih oleh konsumen kita. 3, nah, kita penyesuaian strategi berdasarkan hasil analisis strategi bisnis dan produk, ya, harus kita sesuaikan, ya, sesuaikan dengan apa yang diinginkan supaya kita bisa tangkap konsumen kita. 4, pemasaran. Perusahaan melakukan pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanan, ya, yang ditawarkan
dan memastikan bahwa mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Ya, sekarang era internet, saudara bisa pasarkan lewat apa? Lewat FB ya, Facebook, atau lewat IG, lewat apa saja, ya, sosmed itu kan. Jadi saya banyak mahasiswa lulusan kita ya memberikan layanan misalkan home care kah. Saya ada mahasiswa dulu saya dosen di keperawatan gigi ya. Jadi mahasiswa saya ada perawatan gigi ke rumah ya. Mereka promosi. Boleh, perawat itu boleh praktek ya, perawat gigi boleh praktek. Jadi datang, misalnya scaling lah atau perawatan dari sebagainya, datang ke rumah. Dulu kita tidak terpikir seperti itu, tapi sekarang eranya sudah berbeda ya. 5, evaluasi. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap strategi dan produk. Ya, kita harus terus melakukan evaluasi. Terus, ya karena kapan evaluasi? Setiap hari, setiap saat. Saudara, waktu saya masih praktek, saya sudah berhenti praktek ya. Berhenti sudah 9 tahun, istri saya meninggal. Jadi, waktu saya praktek, setiap saya bekerja, saudara, saya selalu mengevaluasi. Tadi bagaimana ya? Saya ngomong dengan pasien itu tadi kira-kira ada kata-kata yang nggak enak nggak ke pasien? Ya, dan sebagainya. Jadi itu evaluasi, pekerjaan juga dan sebagainya. Contoh ya saudara, saya ini dokter gigi ya. Jadi waktu saya awal-awal buka praktek, saya tuh kasih, kalau menempel gigi berlubang saya tempel, ya. Saya kasih saudara, saya kasih garansi. Kalau dalam 1 bulan lepas silakan kembali, gratis. Kembali saudara. Terus nanti saya lihat, oh ternyata ada pekerjaan yang kurang. Ada pekerjaan yang keliru. Jadi seperti itu juga buat saya sebagai peningkatan QC ya, quality control, mengontrol kualitas pekerjaan saya. Ya, lanjut ya. Keuntungan dari orientasi pasar apa? Kepuasan pelanggan. Itu yang utama saudara. Ya, pembeli adalah raja. Kalau pelanggan puas, kalau pembeli puas, pasti dia akan kembali. Ya, dan dia akan bercerita ke orang lain. Ya. Sehingga memperluas basis pelanggan kita, lihat ya, dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka dapat mempertahankan dan memperluas basis pelanggan. Dia akan cerita kemana-mana, ya. Waktu saya praktik di Denpasar, saya punya pasien dari Kabanan, dari Gianyar. Di Kabanan ada dokter gigi, ada. Di Gianyar ada dokter, ada, ya. Datang ke saya, ya. 2, meningkatkan customer retention. Customer retention adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan retensi ya, tetap di sana. Jadi si pelanggan itu tetap datang ke kita, balik lagi gitu ya. 3, tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Maksudnya diharapkan jika bisa menjual produk yang lebih diinginkan konsumen secara efektif ya. Sehingga hal ini bisa diraih jika riset yang dilakukan oleh perusahaan terhadap orientasi pasar dilakukan secara tepat melalui pendekatan pelanggan. Jadi semakin lebih diterima. Kalau kita misalkan terus melakukan evaluasi, melakukan perbaikan dan sebagainya, nah produk yang kita berikan, layanan yang kita berikan semakin diterima ya oleh si konsumen kita. Ya. Nah, ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang setia, ya. Jadi kita terus mengevaluasi, memperbaiki layanan kita, memperbaiki produk kita. Akhirnya apa? Loyalitas dari loyal itu setia ya. Pelanggannya setia, nggak pindah-pindah ya, nggak pindah-pindah. 5, lebih banyak ide dengan melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan pelanggan. Ingat ya, situasi berubah saudara, terus berubah. Orang itu berubah ya, cepat situasi berubah. Nah kita harus menyesuaikan. Kita nggak bisa melakukan yang itu terus ya. Kita nggak bisa menawarkan yang kita saya hanya bisanya seperti itu. Nggak bisa saudara akan ketinggalan. Jadi kita harus memberikan layanan apapun itu ya. Kalau misalnya saudara memberikan layanan jasa kesehatan, saudara harus menyesuaikan dengan kondisi situasi pasar yang terus berubah ya. Jadi harus muncul ide-ide baru. Baik, ada yang mau ditanyakan? Halo, mahasiswa. Halo, Pak. Ada mahasiswanya? Ada, Pak. Tidak ada, Pak Dokter. Lanjut ya. Nah, apa yang dilihat? Apa lihat ini? Apa ini? Uang. Gambar tumpukan uang ya, gambar saja. Mudah-mudahan nanti saudara dapat uang. Amin. Ya. Nah, lanjut ya.
Kita akan bicarakan lanjut manajemen keuangan. Ini materi pertemuan kedua sebetulnya. Jadi materi pertemuan pertama yang hari Selasa yang kita ganti hari ini itu sudah selesai ya, tentang tadi pemasaran. Materinya PowerPoint-nya sudah saya share ke Sipan, nanti Sipan share di kelasnya ya. Yang berikut ini saya singgung sedikit. Nanti kita akan lanjutkan di Selasa minggu depan. Manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas kegiatan perusahaan atau organisasi, mulai dari bagaimana perencanaan ya, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian ya, memperoleh pendanaan dan penyimpanan dana atau aset yang dipunyai perusahaan atau organisasi ya, mengupayakan bagaimana agar efektif, efisien mencapai tujuan utama sesuai rencana. Kita punya usaha, kita semua saudara, apapun kegiatan yang kita lakukan ya, pasti punya tujuan. Tidak ada orang, kita sebagai orang yang normal ya, apalagi kita punya usaha, kita harus punya tujuan saudara. Sekedar aja supaya saya nggak bosan di rumah ya kan, supaya saya sudah kerja di puskesmas, buka PMB sorenya. Kenapa buka PMB? Ya iseng, soalnya saya bosan di rumah saja. Bukan seperti itu ya. Kalau begitu seperti itu jangan buka ya, jangan buka PMB. Jadi saudara spok jelas tujuannya apa ya. Buka PMB misalnya, nanti saudara buka PMB ya, PMB itu kan perlu dana ya, tempat usaha dan sebagainya ya, biaya tenaga keluar ya kan. Kan jangan sampai hilang begitu saja ya. Intinya apa? Efektif, efisien. Jadi harus punya tujuan ya. Jadi harus punya tujuan. Nah, ini jadi tujuan usaha itu nanti terkait bagaimana kita mengelola keuangan ya. Manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk peroleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Kita sering mendengar kata efektif dan efisien. Ya, efektif itu apa sih? Halo, ibu-ibu. Apa efektif? Efektif itu apa ya? Tepat guna, Pak. Efektif, tepat guna. Kalau efisien? Contohnya efektif, tepat guna itu seperti apa? Kasih saya contoh. Halo, tadi siapa yang sebut tepat guna? Contoh, bisa kasih contoh kan? Izin Pak, misalnya keuangannya bisa digunakan untuk membeli alat yang sesuai, misalnya untuk kebutuhan di PMB atau organisasi. Kita kasih contoh ya. Saudara tahu paku ya? Paku. Halo mahasiswa. Tahu Iya Pak, Pak, iya Pak, dengar Pak. Aku kan ukur baca. Ada ukuran 1 cm sampai 10 cm, 15 cm ada. Ya. Nah, saudara misalkan mau paku di tembok. Ya, pakunya ukurannya berapa? 4 cm. Nah, supaya paku itu pukul. lalu Pak. Pak, Juga ukur macam-macam. Ya. Ada yang ukuran hanya 1 ons, setengah kilo, 1 kilo, sampai yang besar. Tidak mungkin saudara paku yang tadi 4 cm itu saudara pukul dengan palu yang beratnya 5 kilo. Tidak mungkin, ya. Itu nggak efektif, ya. Itu nggak efektif. Jadi harus sesuai dengan tadi, tepat guna, ya. Tepat guna harus sesuai. Kalau efisien apa? Efisien. Mohon izin menjawab Pak. Efisien itu fokus pada proses melakukan. Efisien fokus pada proses. Fokus pada proses, waktu, dan contoh seperti waktu, biaya, dan tenaga. Jadi efisien itu ya penjabarannya artinya menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh yang maksimal. Efisien itu mirip-mirip dengan hemat, mirip-mirip dengan irit, ya. Tetapi irit itu tidak memikirkan capaian yang diinginkan. Jadi efisien itu menggunakan atas atau minimal untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Ya, kalau bisa cukup 1 orang, ngapain 2 orang, gitu ya. Kalau cukup misalkan cukup 1 ember, ngapain pakai setengah, ya. Seperti itu namanya efisien. Jadi kalau sumber daya itu apa aja? Ini metode mesin material time, ya.
orang, uang, metode, alat, bahan, dan waktu. Itu sumber daya. Ya, menggunakan sumber daya minimal untuk memperoleh yang maksimal. Itu namanya efisien. Ya, memaksimalkan sumber daya. Lanjut ya. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, ya, memperoleh dan mengelola dana atau uang perusahaan, ya, dalam mencapai tujuan dan target. Jadi artinya penggunaan uang itu harus dikelola dengan benar. Supaya apa? Supaya tujuan atau target tertentu dari perusahaan tercapai, ya, tercapai dengan cara yang apa tadi? Efisien dan efektif, ya. Ruang lingkup manajemen keuangan apa? Pertama, pendanaan. Ya, pendanaan. Jadi kalau membuka usaha, ada nggak uangnya? Ya, jadi segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang. Saudara buka PMB, ya kan, sewa tempat, atau misalkan tempat tidak ada, saya punya tanah, bikin bangunan. Berapa buat bangunan? Kalau sewa tempat berapa dan seterusnya, ya kan? Beli alat-alat dan sebagainya. Ternyata setelah dikalkulasi semua, kalau sewa tempat, beli alat dan sebagainya, harus ada dana 100 juta misalkan ya. Saudara baru punya 20 juta. Dari mana lagi 80 jutanya? Ya. Jadi pendanaan ini segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang, bagaimana menutupinya itu, ya, harus dipikirkan. 2, investasi. Jadi bisa pinjam kah atau bagaimana ya. Saudara, di banyak tempat, di Denpasar banyak ya. Di Denpasar, pokoknya di kota-kota besar itu sudah banyak, Saudara, praktek dokter bersama. Kalau dokter satu orang sewa tempat terlalu mahal, ya. Mereka praktik bersama, ya. Jadi tempatnya sewa, bayar rame-rame, bayar bareng-bareng, ya. Nanti prakteknya giliran, ya. Atau misalkan satu tempat, satu rumah terdiri dari beberapa kamar disewa, gitu ya. Prakteknya rame-rame. Nah, kalau satu orang dokter yang bayar terlalu mahal, ya. Jadi disewa, ya. Gabungan. Nah, itu bisa dipikirkan. Saya kalau ngajar di kelas reguler, anak-anak di kelas reguler, STR, saya sampaikan nanti kalau kalian lulus, coba besok lusa buka PMB gabungan. Jadi dari sekarang siapa berteman baik, ya mungkin besok lusa bisa bisnis sama-sama. Ya, ini berkaitan dengan pendanaan. Kalau buka sendiri misalkan PMB habis 200 juta, nah kalau saya misalkan kerja sama 10 orang, bidan, cukup keluar tadi ya, kalau 100 juta, kalau 10 orang, seorang 10 juta, ya. Nanti prakteknya giliran, pakai shift-shiftan. Kalau bidan itu kan biasanya, kalau menurut saya PMB itu idealnya 24 jam, seperti klinik. Namanya orang lahiran kan sembarang saat. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa subuh. Lanjut ya, investasi. Penanaman modal perusahaan, ya. Penanaman modal perusahaan. Jadi kalau kita punya hasil lebih, nah itu harus investasi, ya. Nah, seperti apa? Misalkan aktiva tetap atau fixed asset, ya. Aset tetap. Seperti apa ya, misalkan gedung, tanah, saham, atau obligasi. Jadi kalau kita punya keuntungan, ya keuntungan itu harus diinvestasikan, ya. Apakah kita mau menambah jenis usaha dan sebagainya. Nah, salah satu yang disarankan investasi adalah aktiva tetap atau fixed asset, ya. Dalam hal ini seperti gedung, tanah, saham, atau obligasi. 3, pengelolaan aset. Jadi kalau misalkan saudara beli tanah, saudara punya bisnisnya lancar, keuntungannya itu harus saudara sisihkan, ya. Untuk apa? Untuk investasi. Nggak boleh buat senang-senang, harus diatur. Baru untung banyak, jalan-jalan ke luar negeri, hasilnya nggak ada, ya. Jadi kita bicara manajemen keuangan, ya. Jadi secara benar, ya. Kita sisihkan keuntungan kita, ya. Nah, nanti misalkan saudara punya keuntungan dari usaha saudara belikan tanah. Nah, tanahnya itu harus menghasilkan. Ya, jadi aset itu jangan didiamkan begitu saja, ya. Nah, pengelolaan aset itu mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan. Apakah tanahnya disewakan atau diapakanlah begitu, ya. Nggak diam-diam saja. Atau misalkan saudara buat bangunannya jadi apa, ya. Saudara punya klinik PMB, ya kan, saudara beli misalkan bangunan di sebelahnya, nanti saudara kerjasama, ya kan, apakah di sana ada kantin lah, apa dan sebagainya, kantinnya disewakan dan sebagainya, ya. Lanjut ya, itu pengelolaan aset. Prinsip manajemen keuangan, yang pertama adalah kehati-hatian, ya. Jadi harus hati-hati mengelola uang, hati-hati pakai uang, ya, atau prudence. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan risiko. Jadi hati-hati mau beli. Saudara misalnya mau buka PMB, apa aja sih alat yang dipakai? Kasur lah, apapun itu, ya.
dalam untuk praktek bidan, ya. Saudara cari informasi yang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi harus hati-hati dalam pakai uang. Nggak usah cepet-cepet, beli kasur, beli ranjang, beli apa gitu kan. Harus cari, ya, harga yang sesuai dan sebagainya. Akurat, pakai data yang akurat, ya. Tadi, hati-hati dalam penggunaan keuangan, ya. Jadi keputusan harus berdasarkan informasi yang akurat. Berikutnya adalah kemandirian. Idealnya kita pakai uang sendiri, ya, jadi autonomi. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa campur aduk dari pihak luar masalah perusahaan. Jadi kita harus punya kemandirian. Saudara, idealnya kalau kita mampu sendiri, ya sendiri, ya kan? Sehingga tidak ada pihak lain campur tangan. Tetapi tadi saya sampaikan, ya bisa saja karena nggak mampu kalau sendiri, misalkan sewa tempat 100 juta, ya sudah kita gabungan berapa orang, ya. Tapi paling tidak sama. Artinya jangan sampai ada campur orang di luar kelompok kita. Pengembalian yang memadai, ya, adequate return. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. Pengembalian yang memadai atau adequate return. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan tadi, ya. Ini pengelolaan aset. Jadi saudara misalkan punya untung, ya, saudara belikan tanah, ya kan. Nah, tanahnya harus dikelola. Ya, jangan diam-diam saja aset itu. Supaya apa? Supaya aset itu menghasilkan, ya. Nah, kalau dia punya hasil nanti akan mendukung tujuan dari perusahaan. Nah, ini terkait dengan pengembalian yang memadai, ya, keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan. Ya, jadi membeli sesuatu, ya kan? Itu harus kita pikirkan, ada nggak feedback-nya, gitu ya, pengembalian yang memadai, sehingga bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Yang berikutnya adalah liquidity, ya, uang, cash money, ya, uang yang ada, uang yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Jadi kalau kita punya usaha, ya, saudara nanti punya karyawan, saudara buka PMB, bayar karyawan, bayar listrik, bayar air, bayar pajak, ya, itu saudara jangan sampai nanti pada waktunya bayar, saudara nggak punya uang, nggak ada likuiditas, ya. Karena apa tadi? Karena saudara tidak punya manajemen keuangan, ya. Jadi uang yang masuk, saudara nggak sisihkan, nggak ada porsinya, nggak ada posnya, ya. Uang masuk ya pakai aja, belanjalah apa dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, nggak bisa, saudara. Ya, kalau kita bicara manajemen keuangan perusahaan harus jelas, ya, sehingga pada waktunya begitu ada kebutuhan kewajiban finansial dari perusahaan itu kita siap, ya. Likuiditas itu artinya uang cash. Efisiensi, ya, mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan, ya. Konsisten berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. Jadi kita harus konsisten, ya. Jadi kita dalam bekerja harus konsisten, harus fokus. Transparansi agar dapat memberikan informasi yang akurat. Jadi kalau misalnya kebetulan kita kerjasama melibatkan beberapa orang, ya, itu kita harus transparan, harus terbuka, ya, sehingga satu sama lain bisa ada kepercayaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang gabungan, saudara, berbagai macam orang, itu sering terjadi konflik, ya. Konflik karena apa? Tidak ada ketransparan. Misalkan kerjasama 5 orang, nah yang 4 orang hanya kasih modal saja. Nah, yang 4 orang kasih modal, 1 orang itu dipercaya mengelola. Nah, yang 1 orang yang mengelola ini kadang-kadang tidak transparan, ya, terjadi konflik. Banyak terjadi seperti itu, ya, saudara. Tujuan manajemen keuangan antara lain, 1, mempermudah perencanaan struktur modal. 2, meminimalkan biaya dan risiko. Tadi, ya, prudent, hati-hati. 3, memaksimalkan keuntungan. 4, menjaga arus kas. Trik manajemen keuangan pertama, membuat rencana keuangan jangka panjang, ya. Memperhatikan tenggat waktu pembayaran. Jadi kalau saudara misalkan saudara pinjam uang, saudara buka usaha, saudara pinjam uang di bank, perhatikan kapan jatuh tempo pembayaran, ya. 3, gunakan sistem manajemen yang tepat. 4, buat catatan proyeksi arus kas. Jadi saudara, arus kas itu uang masuk dan uang keluar. Saudara harus punya pembukuan, catatan harian, ya. Waktu saya masih praktek, saya tulis, saudara. Setiap hari saya tulis, saya mengerjakan apa hari ini. Misalkan saya hari ini nempel gigi, cabut gigi, pembersihan karang gigi, ya kan. Berapa dapat uang, saya catat, saudara, ya. Nanti besok saya catat juga, saya belanja barang apa, itu catat. Nah, dengan berjalannya waktu, kita akan tahu, kita bisa memproyeksikan, mengira-ngira, ya, ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, akan seperti apa uang masuk kita, ya, dan uang keluar kita.
Saudara nanti buka PMB, saudara misalkan, oh ternyata layanan imunisasinya bagus gitu ya. Jadi bidan-bidan praktek itu, saudara, teman saya ini di Denpasar loh. Saya banyak teman ya, karena saya main ke rumah teman, dok, ini sakit gitu, anak saya sakit gini. Saya bilang sudah berobat, sudah. Bawa kemana? Ke bidan. Jadi banyak bidan itu, karena bidan itu banyak yang basicnya dari perawat ya, apalagi kalau bidan itu kerja di puskesmas dan sebagainya, mereka pengalaman juga, paham dengan penyakit-penyakit yang umum lah ya. Jadi banyak bidan praktek, saudara. Jadi bukan hanya membantu persalinan ya, tapi dia praktek umum juga. Ya seperti itu kenyataannya ya. Jadi bidan-bidan senior saya kira juga saudara mungkin di tempat kerja di NTT apalagi pasti mungkin seperti itu ya. Jadi nanti saudara akan tahu misalnya saudara buka PMB, oh ternyata layanan KB-nya yang banyak gitu ya tempat saudara. Layanan KB. Nah saudara berarti tahu, oh berarti saudara harus menyiapkan misalkan alat-alat KB ya. Jenis-jenis tertentu. Kita sudah tahu trennya seperti apa, proyeksi ya. Ke depan seperti apa, arus kas masuk dan keluar, termasuk barang-barang yang harus kita siapkan. Ya, trennya akan kita lihat setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kita praktek gitu ya. Nah, yang berikut yang terpenting tidak kalah penting adalah menyusun laporan keuangan. Nah, laporan arus kas atau cash flow statement, uang masuk dan uang keluar harus tercatat, saudara. Ya, masuk, keluarnya kemana? Nggak tahu tuh uang. Ya, karena kita rasa banyak uang, sebentar beli baju baru, beli sepatu baru, jalan-jalan, pergi makan di sana di sini, uang habis. Ya, nah, kita harus pisahkan, ya. Mana ini uang kaitannya tadi dengan misalnya kalau buka PM gitu ya. Jadi arus kas, cash flow, ya, cash flow, uang masuk dan uang keluar itu harus tercatat. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci. Ya, harus uang masuk penerimaan dan harus uang keluar ya. Untuk apa saja? Bayar pegawai, bayar listrik, bayar beli barang dan sebagainya, itu pengeluaran, semua pengeluaran ya. Nah, itu tercatat saudara ya. Jenisnya ada arus kas operasional, arus kas investasi dan ada arus kas pendanaan. Tujuan laporan arus kas apa? Memprediksi arus kas di periode berikutnya. Ya, jadi kalau saudara punya catatan harian, uang masuk, uang keluar, nanti 1 bulan, ya, saudara akan total tuh, ya, kan berapa pengeluaran, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, ya. Nanti kita bisa memprediksi, oh kira-kira mungkin bulan depan akan seperti ini. Kalau nanti sudah stabil usaha saudara, saudara akan bisa tahu tuh trennya, ya, kecenderungannya seperti apa. Pendapatan saudara gitu ya, tempat praktik saudara atau dalam bisnis lainnya. Jadi bisa memprediksi arus kas di periode berikutnya ya, berdasarkan data laporan keuangan arus kas di periode saat ini. Menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ini kalau perusahaan besar seperti itu saudara ya. Jadi manajer keuangan itu menganalisis dia. Saudara kalau usaha sendiri, buka PMB ya saudara sebagai pemilik juga saudara sebagai manajer keuangan. Ya, berikutnya adalah sebagai pelaporan terkait laba bersih ya. Apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Manfaat laporan arus kas apa? Memberikan informasi ya berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusunan strategi periode keuangan di periode berikutnya. Mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar dividen, membayar utang ya, bayar utang. Jadi kita harus sisihkan pemasukan, kita harus kita sisihkan. Kapan kita jatuh tempo pembayaran kita? Ya kalau kita bisa, atau saudara bisa beli alat-alatnya beli dari supplier. Misalkan saudara beli kredit, bisa saja, ya. Beli cicil bisa saja. Ya, tiap bulan harus bayar, berapa bayarannya? Ya kan, nah itu ya. Itu terkait dengan kewajiban. Nah, termasuk juga bagaimana bisa kalau sudah punya karyawan, ya, bayar karyawan itu. Metode laporan. Nah, laporan arus kas itu ada metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung arus kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yaitu kas masuk dan kas keluar. Ini yang paling mudah ya. Biasanya tidak bisa. Cuma masalahnya metode langsung ini kita tidak bisa melihat neraca keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah metode langsung. Ini berdasarkan laporan laba,
rugi, laba dan rugi. Laba itu uang masuk dan kerugian ya. Juga melihat dari neraca keuangan. Sehingga bisa melihat neraca keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang poin pertama ya, metode langsung itu kita bisa kerjakan sendiri. Yang kedua, poin kedua, metode tidak langsung kita tidak bisa mengerjakan ya. Ini untuk perusahaan-perusahaan besar. Ini yang mengerjakan adalah tenaga akuntan. Ya, ahli ekonomi. Karena apa? Yang di poin kedua ini ya, di sana menghitung alat-alat. Contoh misalkan ya, kita dalam usaha kita misalkan kita punya mobil. Saudara punya PMB. Saudara punya ambulans untuk menjemput pasien atau mengantar pasien, misalkan buka PMB ya kan di NTT nih ya, saudara menyediakan kendaraan ya, antar jemput pelayanan. Jadi sebelum partus ya telepon jemput ya, nanti setelah partus antar lagi kembali. Waktu beli harga mobil itu misalkan anggap saja 100 juta ya. Nah setelah 5 tahun kendaraan itu makin hari itu kan makin menurun harganya. Betul kah tidak? Betul. Nah, kalau di metode tidak langsung itu bisa dihitung, dan yang namanya biaya penyusutan. Ya, penyusutan. Nah, itu yang bisa menghitung hanya akuntan. Demikian juga gedung, ya, gedung. Gedung itu kan lama-lama juga akan rusak, Saudara, ya. Lama-lama akan rusak. Jadi biaya penyusutan itu kita orang awam tidak bisa hitung, ya. Nah, yang bisa hitung itu akuntan. Jadi yang bisa kita kerjakan apa? Metode laporan langsung. Berapa masuk hari ini, berapa keluar hari ini. Itu bisa kita lakukan. Ya, contohnya nih. Saya sudah kirimkan PowerPoint-nya, mudah-mudahan sudah bisa lihat, ya. Nah, biasanya kalau arus kas yang metode langsung ini, kalau saudara tahu buku besar ya, buku double folio. Nah, itu kita bagi dua tuh, ya, bagi dua. Jadi buku double folio itu kita buka lembar pertama, misalkan bulan Januari, ya, yang lembaran sebelah kiri pemasukan, lembaran sebelah kanan pengeluaran. Catat itu hari-hari, per hari-hari catat. Satu bulan full. Kalau misalkan kertasnya sudah habis, pindah halaman berikut. Pokoknya harus kiri kanan, ya, berdampingan. Pemasukan dan pengeluaran berdampingan. Akhir bulan dicatat berapa total pemasukan, berapa total pengeluaran. Itu nanti dipindahkan ke bulan berikutnya, ke bulan Februari, ya. Terus berapa saldo? Saldo itu berarti pemasukan dikurangi pengeluaran, ya. Berapa ada nggak sisa kas? Sisa kas bisa saja minus, ya. Saudara misalkan belanja terlalu banyak atau ngutang, bisa saja minus, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Yang penting tercatat jelas, ya, pengeluarannya, ya kan, dan sebagainya. Nanti habis 1 bulan itu dipindahkan ke bulan berikutnya. Jadi kalau metode langsung itu, Maria, itu cukup pakai kertas manual, kita catat manual, ya, pakai buku besar itu, ya, buku double folio. Sebelah kiri pemasukan, sebelah kanan pengeluaran. Catat hari-hari, ya, tulis secara detail. Nanti kalau sudah habis setiap bulan, hitung saldonya, ya. Nah, dipindahkan ke bulan berikutnya, ya, kas bulan Februari, saldo sekian, ya. Saya lanjutkan ya. Penerapan konsep manajemen keuangan dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari 2 kata. Masing-masing ya. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai seorang atau seseorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Kewirausahaan, jadi wirausaha itu orangnya ya, kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, ya, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah
dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi sehari-hari. Sekarang di kota besar, saya nggak tahu ya, kalau ada yang dari Kupang ya, di Kupang. Halo, mahasiswa. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Nah, Ada Pak. Ada Pak. di Kupang ada. Nah, kalau saudara, makin hari itu manusia semakin malas, ya. Tapi bikin semakin cepat. Di kota besar sudah lama ada namanya GoFood. Tahu ya GoFood? Di Kupang ada GoFood Iya, tidak? Ada Pak. Ini dia ya, menangkap peluang. Ya, lihat, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas. Dia berinovasi dan berkreativitas. Oh, manusia semakin malas sekarang. Ya kan? Maunya duduk-duduk, pergi keluar mau makan, ya kan? Malas dia, ya kan? Dia ingin dilayani dan sebagainya. Lihat ya. Inovasi, kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang ya yang orang lain hadapi setiap hari. Di Kupang ada Gojek. Kupang ada Bemo juga ya? Ada Pak. Saya waktu masih tugas di Timor Leste, Timur saya sudah injak Kupang beberapa kali. Ada 5 kali mungkin saya pergi Kupang. Itu di Kupang itu Bemonya itu musiknya masih keras-keras, masih kan? Masih Pak, cuma udah berkurang Bemonya. Nah ya, orang sekarang kalau mau naik misalkan rumahnya di mana, rumahnya di dalam gang, ya kan tidak masuk, Bemo itu tidak masuk, ya. Orang harus jalan ke depan jalan, cari jalan besar supaya di mana lintasan Bemo itu ada, di mana jalur bis itu ada. Jadi Gojek itu menangkap peluang terhadap permasalahan yang ada, ya. Jadi orang wirausaha itu harus berpikir, ya, harus kreatif. Jadi GoFood, Gojek itu kreatif, ya, memanfaatkan peluang yang merupakan masalah bagi orang lain. 5 konsep dasar dari kewirausahaan. Harus kelincah. Tidak semua orang bisa menjadi wirausaha, saudara, ya. Tetapi bisa dicoba, bisa dipelajari. Jadi harus lincah, ya, atau agility. Harus punya daya tahan atau endurance. Ya, jadi orang-orang usahawan yang sukses itu, saudara, jatuh bangun, ya. Jangan baru jatuh sekali lalu sudah langsung undur diri. Mereka jadi orang-orang bisa usahaan itu daya tahan, ya. Tidak mudah menyerah, ya. Tangguh gitu ya. Jadi punya daya tahan, endurance, dan punya kecepatan. Kecepatan apa? Tadi, ya. Kecepatan merespon. Merespon apa? Merespon keinginan dari pasar. Apa sih yang diinginkan oleh pasar? Oh, pasar sekarang maunya dilayani dengan cepat, ya. Mereka nggak mau pergi keluar makan, jalan segala macam, harus naik motor. Ya sudah, ada GoFood, ya. Itu kecepatan. Jadi kecepatan merespon. Harus punya kelenturan atau fleksibilitas, ya. Fleksibilitas harus lentur, ya, luas. Nah, harus punya kekuatan atau strength, ya. Ciri wirausaha, disiplin. Jadi kalau saudara nggak disiplin, jangan jadi wirausaha. Ya, harus disiplin. Jadi disiplin itu kunci, ya. Sikap, perilaku, taat. Jadi disiplin itu artinya sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai aturan yang menjadi tanggung jawab, ya. Harus jujur, saudara. Ciri usaha itu jujur, ya, jujur. Sikap urus hati, baik hati, ya, tidak disertai berusaha. Mandiri, kemampuan individu mengatur diri dan bertahan tanpa mengandalkan orang lain. Harus inovatif, ya, kemampuan menciptakan ide-ide baru. Syukur kalau punya ide baru. Kalau nggak punya ide baru, kita bisa ikut idenya orang, boleh, ya. Jadi kita bisa menjadi pionir, ya. Pionir itu artinya pencetus awal, ya, pencetus awal. Gojek itu kan ikut Grab. Gojek itu kan punya orang Indonesia, ya, punya Nadiem Makarim itu. Nah, Nadiem Makarim itu ikut siapa? Ikut Grab. Grab itu sudah ada duluan di luar negeri, ya. Jadi Gojek itu lokal punya, Indonesia punya, dia ikut. Jadi sebetulnya si Gojek ini, ya, sama maaf ya, saya contohkan itu, ya. Dia nggak inovatif. Dia bukan perintis, ya, bukan perintis, ya, tetapi dia follower, ya. Dia pengikut saja, ya nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau bisa berinovasi, ya, menciptakan ide-ide baru, gagasan baru, dan harus punya komitmen yang tinggi, ya.
janji untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sehingga tujuannya tercapai. Ini wirausaha. Jadi kalau saudara nanti mau usaha, nih ini ciri. Jadi kalau saudara tidak disiplin, harus belajar disiplin. Saudara tidak jujur, kejujuran itu utama ya. Kemandirian, inovasi, dan komitmen tinggi. Tujuannya apa sih orang berusaha? Jelas harus melakukan keuntungan, ya jelas itu. Jadi jangan sampai saudara buka PMB, ngapain buka PMB? Ya soalnya saya kalau diam-diam di rumah juga bosan. Jangan. Kalau seperti itu jangan usaha, ya. Saudara jelas tujuannya apa, ya. Mendapatkan keuntungan. 2, mengembangkan ide bisnis, ya ide-ide baru, ya. Ide-ide baru. Jadi kalau misalnya PMB saudara laris, terbuka, saudara punya ide misalnya ide bisnis baru tambahan, misalkan TPA lah, ya kan, layanan baby spa kah, atau layanan ibu nifas dan sebagainya. Menciptakan lapangan kerja. Kalau saudara usahanya lancar, saudara bisa merekrut karyawan baru, ya. Mengatasi masalah sosial atau lingkungan. Jelas, ya kalau misalkan daripada orang-orang nganggur, kalau misalkan saudara usahanya jalan, ya saudara bisa merekrut orang untuk bekerja, ya sehingga mengatasi masalah sosial. Mengembangkan kreativitas dan keahlian. Jadi kalau saudara punya keahlian, saudara bisa mengembangkan kreativitas dan keahlian di bidang usaha saudara. Mengendalikan waktu dan kebebasan finansial. Meningkatkan kualitas hidup, ya. Memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini masih terkait dengan manajemen keuangan. Jadi bagaimana kita melakukan keuangan bisnis untuk bisnis keuangan. Ya. Pertama, membuat anggaran keuangan. Perencanaan, ya. Perencanaan anggaran keuangan. Ada nggak uangnya? Kalau nggak ada, mau pinjam di mana? Ya. Berapa lama kita akan mengembalikan? Berapa bunganya dan sebagainya, ya. Kalau nggak pinjam, bagaimana saudara? Tadi saya sampaikan, mungkin saudara kerjasama, ya. Buka rame-rame, gabung dengan teman yang lain. Ya, dokter tuh sudah banyak praktek bersama tuh ya. Saya belum melihat ya bidan yang praktek bersama belum. Di PMB itu misalnya ada bidan kerja di PMB lain ya dengan bidan praktek bersama ya. Kalau dokter praktek bersama, jadi mereka sewa tempat besar dari beberapa ruangan gitu ya. Mereka keluar uang rame-rame. Mereka buat manajemen sendiri. Jadi membuat anggaran keuangan ya. Dari mulai perencanaan dan sebagainya tadi ya dari awal. 2, memprioritaskan kebutuhan pokok. Jadi perhatikan ya. Jadi apa sih yang pokok? Itu yang utamakan dulu ya. Yang belum yang lain-lain biar saja dulu sambil berjalan. Saudara bisa buka PMB, saudara nanti mau yang fokus dulu apa sih yang utama di PMB harus ada. Itu harus ada ya. Yang lain-lain yang tidak penting ya atau tidak terkait dengan layanan PMB tidak terkait langsung, mungkin bisa nanti setelah usaha saudara jalan, ya. 3, menyisihkan uang untuk tabungan, ya tabungan. Kita harus punya uang tabungan, saudara, ya. Siapa tahu tiba-tiba alatnya rusak, ya, tensimeternya rusak, timbangannya rusak. Nah kalau saudara nggak punya tabungan gimana, ya? Saudara sisihkan tabungan. 4, menyiapkan dana darurat, ya. Dana darurat dengan tabungan beda ya. Jadi memang itu dana darurat, apapun itu, ya. 5, melunasi menghitung hutang ya. Jadi kalau punya hutang sisihkan ya. Jadi lihat, untuk tabungan beda, darurat beda. Melunasi hutang ya, itu juga sisihkan uangnya. Kalau bisa hindari hutang. Kalau sudah punya hutang, lihat kapan jatuh temponya, berapa bunganya, itu saudara sisihkan ya. Syukur-syukur kalau sudah cukup ya jangan sampai berhutang ya. 6, memanfaatkan kredit ya, dan promo secara efektif. Saya waktu masih praktek, jadi kami dokter gigi, dokter tuh biasa seminar-seminar. Kalau kami seminar, dokter gigi itu kalau seminar, di sana banyak yang sponsor dari seminar. Biasanya pedagang. Jadi dokter gigi itu kan pakai alat dan bahan banyak ya. Alatnya banyak, bahannya banyak jenis. Nah, mereka jualan di sana. Pada saat seminar biasanya promo ya.
Dok, ini beli 2 gratis 1 gitu ya. Ini diskon. Biasanya harga misalkan 300.000, diskon 200.000. Nah itu dipakai kesempatan. Jadi saudara, saya nggak tahu ya di bidang seperti apa. Saudara besok usaha misalkan saudara buka PMP, ya kan. Terus kalau ada kesempatan seperti itu, ada promo, ya. Oh ini apa, misalkan kebutuhannya apa sih, sepait kah, misalkan ya. Atau misalkan, saya nggak tahu kebutuhan bidang praktik itu apa saja. Kalau ada pas promo, manfaatkan, ya, manfaatkan. Kemudian melakukan investasi. Ini menjadi penting, ya. Kalau ada keuntungan lebih, ya kan, pikirkan investasi. Dan tadi saya sampaikan, investasi jangan diam. Kalau bisa barang yang kita investasi, ya apapun itu, ya. Tapi tadi diharapkan itu berprofit, bangunan, tanah dan sebagainya. Kalau investasinya beli mobil, itu bukan fixed asset, ya. Mobil itu bisa ada penurunan biaya dan itu beli mobil boleh, jangan beli mobil ya. Apa mobilnya dipakai antar jemput anak, ya, anak SD dan sebagainya, atau disewakan boleh, ya. Langkah awal pengelolaan keuangan pemula. 1, pahami seluruh pemasukan dan pengeluaran bulanan. Tadi saya sampaikan, ya, buat catatan pemasukan, pengeluaran bulanan. 2, tentukan tujuan perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Harus punya target, ya. 3, meminimalkan risiko dengan cara diversifikasi, penganekaragaman dan investasi. Saudara, pernah dengar istilah konglomerat ya? Halo, mahasiswa. Iya, Pak. Nah, apa itu Iya, konglomerat? Pak. Apa itu konglomerat? Orang kaya, orang berduit, Pak. Orang berduit, ya, orang berduit, benar. Apa lagi? Yang memiliki usaha besar, penghasilan besar. Nah, konglomerat itu dari kata konglomerasi. Artinya usahanya banyak. Ya, usahanya banyak. Coba saudara lihat ya, Lipo Group misalkan ya, terus apa lagi misalkan BCA Group. Mereka menyebut grup. Nah, itu usahanya banyak. Jadi konglomerat itu usahanya, konglomerasi itu artinya tadi ya. Jadi benar, konglomerat itu pengusaha besar, orang kaya, benar. Tapi arti kata konglomerat itu dari konglomerasi, jenis usaha yang banyak. Kenapa dia punya jenis usaha yang banyak? Ini ya, diversifikasi, penganekaragaman. Jadi kalau misalnya dia punya 10 usaha, ya, dia punya pabrik A, pabrik B, pabrik C dan sebagainya, dia juga punya usaha hotel. Jadi kalau sampai usaha hotelnya nggak laku, ya, dia masih punya untung di usaha yang lain. Misalnya apa? Pabrik obat, pabrik minuman, pabrik plastik, pabrik kaleng, paham ya? Itu diversifikasi. Jadi konglomerat itu ya usahanya banyak. Tidak ada konglomerat yang punya satu jenis usaha, tidak ada, ya. Yang namanya konglomerat itu dari kata konglomerasi, jenis usaha. Jadi pengusaha yang memiliki berbagai macam jenis usaha. Makanya mereka selalu namanya grup, ya. Jadi saya contohkan Lipo Group gitu ya. Lipo itu terkenal bank, Lipo Bank. Tapi dia bukan cuma ngurus bank aja, saudara, ya. Dia ada punya pabrik, dia punya properti, macam-macam usahanya. Jadi kalau ada saat dia ngurus tambang, Astra ya, Astra juga sama, saudara. Mobil, tambang, macam-macam. Jadi kalau satu usahanya gagal atau tidak menguntungkan, ya, ini kaitan tadi meminimalkan risiko, ya. Jadi kalau nggak untung atau rugi di satu jenis usaha, dia masih bisa tertutupi oleh usaha yang lain. Misalkan dia hanya fokus, ya, fokus. Lipo juga punya usaha, saudara. Usaha apa? Usaha rumah sakit, ya. Saya nggak tahu di Kupang ada Siloam nggak? Rumah sakit Siloam. Ada, Pak. Itu yang punya Lipo, ya. Bersebelahan dengan Lipo, Pak. Nah, itu yang punya Lipo, ya. Yang punya itu Lipo Bank, ya. Siloam di Singapura itu juga saham terbesarnya Lipo, saudara. Ya, Siloam itu pusatnya di Singapura, tapi itu saham terbesarnya orang Indonesia, Lipo, ya. Lipo Bank. Kita tahunya Lipo itu bank, tetapi dia usahanya macam-macam. Diversifikasi namanya karena tadi supaya minimalkan risiko. Jadi kalau usaha di sini satu kurang berhasil, kurang beruntung atau merugi malah, ya kan, masih akan tertutupi oleh usaha yang lain. Beda misalkan dia hanya fokus ke rumah sakit toh. Nah, rumah sakitnya rugi, udah dia kalang kabut, ya. Dan investasi. Ya kalau punya uang, keuntungan investasi. Yang berikutnya adalah gali dan pahami berbagai macam informasi. Baik, saya kira hari ini kita sampai di sini dulu ya. Ada yang mau tanya silahkan. Mahasiswa. Iya, Pak.
Tidak, Pak. Cukup. Tidak ada? Boleh Ya, tanya apa cukup. saja? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri ya. Nanti Ya. saya lihat mahasiswanya sedikit ini, cuma 88. Kita kan kelasnya banyak ini. Ada kelas Kupang, 2 kelas, ya. Ada kelas Denpasar. Mahasiswanya harusnya banyak ini, sekitar kalau nggak salah 130 sekian ya. Kupang saja 90 sekian. Baik, saya kira ada yang mau tanya tidak? Kalau tidak kita akhiri ya. Kita akan ketemu hari Selasa. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita hari Selasa minggu depan. Ya, baik, Pak. Kita akan ketemu jam 3 setelah Ibu Era ya. Setelah Ibu Era apa kegawat patologi setelah patologi. Kita akan ketemu hari Selasa minggu depan. Selamat siang, terima kasih, sampai ketemu, sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa skripsinya selesaikan ya. Jadi anak-anak mahasiswa reguler itu beberapa sudah mendaftar untuk ujian skripsi. Jadi saudara jangan berleha-leha, jangan santai-santai. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu hari Selasa. Kita sama-sama live ya. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak Baik, terima Dokter. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.